Shalom, selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga pada pagi hari ini kita dalam sukacita dan berbahagia selalu, serta di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan sejenak untuk mengawali segala kegiatan kita dalam satu hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa Allah Tuhan kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga nafas kehidupan. Pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan, dan juga mau menerima bekal kehidupan kami, melalui firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan dalam satu hari ini. Kiranya nama-Mu kami muliakan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober 2021, tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang na olo salpu haholongoni, ia panuri rangon, pasohoton nado. Macadi do nang akka parhataan, parbinoto ape masohot do. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 13 adalah salah satu pasal yang paling dikenal dalam Alkitab yang berbicara tentang kasih. Sekaligus pasal yang paling rumit bagi kebanyakan orang Kristen. Sebab jauh lebih mudah menulis dan juga membicarakan tentang kasih ketimbang melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang dimiliki manusia pada umumnya didasari atas ajas kepentingan tertentu. Ada udang di balik batu. Ada keperluan, ada keuntungan. Kalau tidak ada kepentingan, kasih pun tidak akan ada. Sehingga kasih yang demikian akan berakhir pada egoisme yang bergantung kepada situasi ataupun keadaan. Dan sangat sulit rasanya sekarang ini untuk menemukan
dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih yang benar-benar tulus dan kasih yang benar-benar murni. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam nas ini Paulus menjelaskan tentang pentingnya kasih. Tanpa kasih, maka segala sesuatu tidak akan ada artinya. Kasih itu dikatakan lebih mulia, lebih utama, lebih penting daripada karunia-karunia rohani. Mengapa lebih penting daripada karunia-karunia rohani? Mengapa kasih lebih penting dari segalanya? Jawabannya, Paulus menjawab dengan sederhana. Karena semua karunia rohani itu sifatnya terbatas. Itu akan sirna dan akan musnah serta lenyap. Tetapi kasih akan terus ada sampai kekekalan. Di surga nanti tidak akan ada karunia rohani yang kita perlukan. Di sana hanya ada kasih antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Kita akan mengasihi dan dikasihi Allah dalam relasi yang tidak pernah kita bayangkan indahnya persekutuan kita. Dalam hal ini Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa apa yang sering manusia pentingkan dan yang bahkan menjadi sumber keributan dan kesombongan dalam hal rohani seperti nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan, pada waktunya itu semua akan lenyap. Di mata Tuhan itu bersifat sementara, tidak akan pernah membuat kita merasa puas. Bila yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan ditinggalkan. Namun siapakah sumber pemberi yang sempurna itu? Tuhanlah sumber pemberi kesempurnaan itu kepada kita, yang menyempurnakan segala maksud dan juga pekerjaan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita bisa mencapai titik sempurna itu karena anugerah Tuhan. Tanpa Dia semua yang kita anggap sempurna adalah bagaikan uap dan bunga, rumput yang ada namun segera lenyap. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memikirkan bahwa iman, pengharapan, dan juga kasih itulah fondasi kehidupan kekristenan kita. Sebab tanpa iman, kita tidak mungkin dapat melihat dan memandang Allah, serta melihat segala rencana Allah yang besar dan mulia di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa pengharapan juga kita tidak mungkin dapat melihat kekekalan. Kita tidak dapat memiliki kekuatan dan semangat dalam kehidupan kita dari hari ke hari dalam menjalani hidup dan juga melayani Tuhan. Sebab tanpa kasih juga manusia tidak mungkin bisa hidup memuliakan Tuhan dan juga sesamanya. Hanya kasih yang kekal lah dan yang abadi. Itulah yang akan membuat kita boleh hidup dan bertahan. Karena kasih bersifat mengharmoniskan, menyempurnakan, mengikat, dan memperdalam relasi kita. Sehingga kita ada di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, dan persekutuan
boleh terjalin dengan erat selama-lamanya, yang tidak ada satu orang pun yang boleh dapat menggoncang dan memisahkan kita terlebih dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam kasih yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ajarilah kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk selalu hidup di dalam kasih. Sebab kasih yang sejati yang kami terima dari Tuhan, itulah yang mengikat seluruh kehidupan kami, terlebih untuk mengasihi sesama kami manusia, terlebih Tuhan mengasihi Tuhan dan membangun persekutuan yang lebih baik, yang lebih harmonis lagi. Untuk itu Bapa, dalam satu hari ini, supaya Tuhan menuntun kami hidup di dalam kasih yang dari Tuhan, agar perseteruan, keributan yang tidak Tuhan inginkan tidak terjadi di dalam persekutuan kami, dalam sesama kami, dalam hubungan kami sehari-hari, dan juga dalam hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, dalam melakukan segala kegiatan kami, dimanapun kami berada. Kiranya persekutuan kami satu hari ini boleh dibangun di dalam kasih yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk satu hari ini kami mau serahkan hidup dan pekerjaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, agar semua itu boleh terberkati dan berguna bagi kehidupan kami. Cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam satu hari ini Tuhan. Apapun yang kami rindukan, apapun yang kami butuhkan, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita mematuhi protokol kesehatan di dalam melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, supaya kita terhindar dan tetap boleh di dalam lindungan dan kesehatan yang dari Tuhan. Pakailah selalu masker dan cucilah tangan sesering mungkin dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.